Peggy Setiawan alias Peron, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki yang buron selama 8 tahun membantah dirinya telah melakukan pembunuhan. Setelah polisi rampung memberikan konferensi pers, Peggy mengambil kesempatan untuk berbicara kepada wartawan. Kenapa, Mas? Tidak pernah, Mas Peggy. Tunggu. Agar tertib, rekan-rekan. Ya, tunggu, sabar. Kenapa ganti identitas? Kenapa ganti Robi namanya? Kami persilahkan. Kenapa? Saya tidak pernah melakukan hukuman itu. Pernyataan ini disampaikan Peggy Setiawan usai polisi merilis kasus pembunuhan Vina dan Eki dan menetapkan dirinya sebagai tersangka usai buron selama 8 tahun. Polisi langsung membawa Peggy dan meminta wartawan untuk menghentikan pertanyaannya kepada tersangka. Dalam keterangannya, Peggy membantah dirinya merupakan pelaku pembunuhan dan menyebut jika ia adalah korban fitnah. Peggy juga mengaku jika nama Robi merupakan nama panggilan yang biasa digunakannya. Tunggu, sabar. Kenapa ganti identitas? Ya, tunggu, sabar. Kenapa ganti identitas? Kenapa ganti Robi namanya? Kami persilahkan. Kenapa? Nama gaul saya tidak pernah melakukan hukuman itu. Jadi fitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Tidak. Sudah. Sama sekali tidak kenal. Tidak kenal. Mereka hanya kenal teman, Pak. Teman? Dan ini adalah momen saat polisi membawa tersangka Peggy dan meminta wartawan untuk tidak memberikan pertanyaan lagi kepada tersangka. Namun sambil dibawa polisi, Peggy tetap bersikukuh jika dirinya bukanlah pelaku pembunuhan. Sambil berjalan, Peggy juga mengaku ia tidak mengenal pelaku pembunuhan yang lain. Sama sekali tidak kenal. Tidak kenal. Mereka hanya kenal teman, Pak. Teman? Cukup. Setelah ditangkap beberapa waktu lalu, pada Minggu siang, polisi merilis dan menampilkan Peggy Setiawan alias Peron selaku tersangka pembunuhan Vina di Cirebon. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham menyatakan berdasarkan keterangan saksi, Peggy berperan dalam penganiayaan terhadap Eki dan Vina menggunakan balok kayu, termasuk memperkosa Vina dan membuang jasad keduanya di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Agustus 2016 lalu. Peran PS alias Peron alias Robi Irawan berdasarkan keterangan dari saksi pada tanggal 20 Mei 2024, kemudian 22 Mei 2024 dan 25 Mei 2024, yaitu menyuruh dan mengejar korban Rizky dan korban Vina dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna orange. Selanjutnya memukul korban Rizky dan korban Vina menggunakan balok kayu. Kemudian membonceng korban Rizky dan korban Vina menuju TKP bersama dengan saksi. Memukul korban Rizky menggunakan balok kayu, lalu memperkosa korban Vina dan membunuh korban Vina dengan cara dipukul menggunakan balok kayu. Kemudian membawa korban Rizky dan korban Vina menuju flyover. Kartini, Bunda Peggy Setiawan, tak kuat menahan tangis saat mengetahui anaknya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon 8 tahun lalu. Kartini menyebut anaknya tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan Vina dan Eki.
Kartini menyampaikan akan terus berjuang untuk membuktikan bahwa anaknya Peggy tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Apapun yang terjadi, saya berani. Anak saya tidak melakukan kesalahan itu. Ya, saya akan terus berjuang demi anak saya yang tidak bersalah apa-apa. Ayah, kamu tega dengan kesaksian palsu itu. Pak, anak saya tidak salah apa-apa dalam kasus ini. Kenapa anak saya jadi tersangka? Itu saja, Pak. Sudah sama bukan. Usai ditetapkan sebagai tersangka dan juga dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar Polda Jawa Barat, Peggy Setiawan sempat menggeleng-gelengkan kepala saat polisi membeberkan perannya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Selama konferensi pers, Peggy mengenakan baju tahanan berwarna biru diapit oleh 2 petugas polisi. Peggy sempat menggeleng-gelengkan kepala saat Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas mengungkapkan perannya dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Dan untuk membahas terkait ekspresi dan juga gerak yang dilakukan oleh Peggy Setiawan, kita bergabung dengan pakar mikroekspresi Dedi Triasmara. Selamat petang Mas Dedi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Mas Dedi, kalau dilihat dari ekspresi atau gerakan yang dilakukan dari tersangka Peggy ini, apa yang bisa dibaca berdasarkan mikroekspresi? Oke, terima kasih Mbak Cynthia. Jadi ketika Mas Peggy ini di posisi ketika mendengarkan keterangan dari polisinya membahas tentang skenario segala macam itu, dia sama sekali udah pasti sangat tidak nyaman ya, sangat tidak nyaman kelihatan di situ, dan kemudian dia sangat menunduk gitu ya, sangat menunduk, dia sama sekali nggak mau menatap ke depan. Nah, itu represent apa? Represent bahwa dia di posisi yang sangat ya, saya tidak bisa membela apapun karena dia memang tidak dalam kesempatan untuk bisa menjelaskan situasinya, itu satu. Karena dia ini kan lebih sifatnya keterangan itu ya. Terus kemudian ketika dia kemudian banyak menarik nafas gitu ya, itu tekanannya, pressure-nya pasti berat banget. Setiap orang yang dihadapkan pada suatu posisi seperti itu pasti punya tekanan yang begitu besar. Kira-kira gitu Mbak. Kalau dilihat dari gerakan sempat menggeleng-gelengkan kepala. Ya. Anda membacanya apakah ini hanya faktor tekanan karena ia akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atau ada faktor lainnya, Pak Dedi? Ya, lebih ke misalnya ketika kita nggak yakin dengan apakah saya mengatakan itu, satu, atau kedua nggak menyangka bahwa misalnya dia memang melakukan hal tersebut gitu ya. Jadi kok sampai terdeteksinya sampai sedetail itu gitu ya. Itu hal yang kedua. Atau yang ketiga sebenarnya itu bagaimana saya menafikan bahwa saya sebenarnya kayaknya nggak begitu deh. Saya sebenarnya gimana gitu. Jadi itu that's cross inside the mind, itu yang responnya seperti itu. Saya kalaupun misalnya apakah benar saya melakukan itu benar-benar, ini semuanya berinteraksi komunikasi di dalam dirinya dia sehingga responnya yang terjadi seperti itu. Jadi dia sepertinya tidak terlalu yakin apakah dia benar-benar melakukan itu gitu ya. Titiknya gitu. Pak Dedi, kalau dari studi keilmuan mikroekspresi, apa yang Anda duga, yang Anda baca, dan apa yang ingin disampaikan seorang Peggy Setiawan saat konferensi pers itu berlangsung? Satu, yang pertama dari sikap tubuhnya, walaupun dia posisi memang tangannya di belakangnya, posisi menunduk itu menunjukkan bahwa kalau dia memang merasa dia totally tidak mau merasa disalahkan gitu kan ya, atau orang yang merasa dirinya pun sangat bersalah, dia pasti tidak akan berani ngadepin orang yang ada di hadapannya gitu ya. Di sisi lain kalau kita juga ada ketemu sama case ada orang yang berani menatap ke depan nantangin gitu ya. Nah ini kan dia posisinya tidak bisa melawan gitu. Itu yang satu. Yang kedua
karena dia udah di posisi udah di belakang itu. Yang kedua, kemudian ketika dijelaskan kronologis kejadiannya, itu kan semua seperti berurutan gitu. Nah, detail-detail itu yang kemudian membuat dia semakin berpikir bahwa kalau secara ini ya, analisanya dia semakin berpikir ngelihat lagi, nge-refer lagi, benar nggak ini kejadiannya? Ini gini lagi nggak ini? Jadi dia lagi nge-recall semua apa yang dia rasakan itu untuk memvalidasi apakah yang benar-benar dia alami itu memang kejadiannya seperti yang diungkapkan itu. Gitu sih, Mbak. Pak Dodi, ini kan di momen yang sama usai konferensi pers berlangsung, Peggy Setiawan juga langsung membantah kepada wartawan. Ia menyempatkan diri untuk menyebut bahwa dirinya bukanlah pelaku dari kejahatan pembunuhan 8 tahun lalu. Apakah ini menurut keilmuan Anda, apakah ini bisa mengartikan bahwa ini jawaban dari ekspresi yang ia berikan saat konferensi pers? Ya, di momen ketika dia bisa bicara, gitu kan ya, dalam konteks ini, momen ketika dia bisa bicara, kemudian dia merasa bisa mengungkapkan gitu, pembelaan dirinya, bagian dari self defense. Karena kalau enggak kan dia tahu konsekuensi logisnya ketika dia diputuskan bahwa dia memang benar-benar bersalah, pasti kan konsekuensi logisnya sudah ada tuh ya Mbak ya. Jadi gimana caranya supaya saya tetap terlihat atau saya akan mempertahankan diri saya, ya salah satu caranya adalah dengan defense mode, dia dengan saya nggak bersalah, dengan tanpa menyampaikan kalau istilahnya kenapa dia nggak bersalahnya, di titik mananya. Nah itu yang kemudian dia perlu sampaikan detail-detail itunya sih, kira-kira gitu Mbak. Pak Dodi, ini kan di momen yang sama ini juga, tapi di sisi lain kita lihat bahwa saat tersangka Peggy Setiawan menggeleng-gelengkan kepala, ada pula momen petugas kepolisian yang berada di sebelahnya berupaya untuk terlihat dalam tanda kutip yang ditangkap adalah menenangkan dengan cara merangkul. Apakah ini memang upaya untuk menenangkan atau ada apa yang bisa Anda baca? Ini opini ya, pendapat ya, asumsi ya, bahwa biar bagaimanapun orang yang ada di posisi seperti Mas Peggy di depan hadapan begitu banyak orang mendapatkan tadi itu kronologis yang seperti itu pasti nggak mudah gitu kan ya. Stres sudah pasti iya. Nah, empati yang dilakukan sama petugas ini untuk memastikan bahwa kan ada orang yang tidak cukup kuat untuk menahan beban itu sampai bisa aja tiba-tiba ada kejadian orangnya pingsan atau apa. Nah, kira-kira gitu. Jadi dia antisipasi itu. Jadi itu upayanya. Itu antisipasi. Lalu bagaimana dengan momen saat akhir konferensi pers, di saat Peggy berupaya untuk menyampaikan pendapatnya, menjawab pertanyaan dari wartawan, petugas juga berupaya langsung opini lagi ya, langsung berupaya untuk menahan. Apa yang Anda baca? Nah, kan karena ini masih dalam proses ya. Proses artinya mau digali lebih lanjut, didalami lebih lanjut, sehingga supaya tidak mengacaukan atau kemudian misdirect dari apa yang sudah dilakukan, sehingga ya difokuskan ke situ dan juga memastikan bahwa tetap masih di koridor yang sama. Jadi itu upaya-upaya untuk memastikan itu saja sih Mbak. Jadi lebih ke arahnya ke situ, polisinya juga mau ininya tetap in koridor gitu ya. Di sisi lain memang kan di sini tidak dalam proses dalam bentuk hak jawab ya, belum dalam konteks hak jawab, menjawab ininya. Nah, di situ titiknya kemudian yang perlu menjadi perhatian, ada momen untuk mengklarifikasi biasanya terjadi di pengadilan atau di mana gitu ya. Tapi ini kan lagi konferensi pers, ya bisa jadi ini momen yang tidak terlalu tepat untuk memberikan kesempatan orang untuk menyampaikan itu sih. Pak Dodi, di sisi lain ada pula yang menyebut bahwa ini hanyalah sekedar ekspresi ketika seseorang berada di dalam tekanan sehingga menimbulkan ketegangan syaraf. Apakah bisa dilihat dari keilmuan Anda seperti itu? Iya. Kalau dari sepanjang perjalanan waktu dia konferensi pers begitu berdiri di depan itu, lihat mukanya tense ya, mukanya tense, tarikan-tarikan itunya, terus lihat dan dia lebih banyak menunduk dan kemudian responnya dia lebih banyak
stay, ya kalau dari dua di sisi dijaga, terus kemudian terlihat sangat tegang. Sehingga gerakan yang bisa dilakukan hanya dengan menggelengkan, that's responnya. Jadi itu yang disampaikan oleh pikiran bawah sadarnya, saya enggak. Kan karena ada orang yang saya enggak pelakunya, saya bukan pelakunya. Itu bagaimana mengafirmasi, proses afirmasi bahwa memang saya bukan misalnya. Itu yang bisa jadi seperti itu sih Mbak. Oke, terakhir Pak Dodi, apa yang bisa Anda simpulkan berdasarkan keilmuan mikroekspresi terkait dengan konferensi pers yang berlangsung siang tadi? Ya, kalau dari sisi ini bagaimana perilaku yang bersangkutan, respon wajah yang bersangkutan ketika berada dalam situasi itu, siapapun yang ada di posisi Mas Peggy gitu ya, pasti akan mengalami tekanan yang begitu besar. Sehingga responnya, apakah itu memang sudah jadi sebuah keputusan dalam hal ini, kan ada proses sidik berikutnya ya. Jadi prosesnya itu yang kemudian perlu benar-benar dipastikan, dan dia juga kalau misalnya memang di posisi yang benar-benar tidak dalam posisi sebagai pelakunya, maka dia juga harus perlu membuktikan. Sepanjang tapi kemudian mengarahnya itu sudah dijelaskan secara runut dengan data dan fakta yang ada, nah ini yang dan adanya barang bukti, dan ini rasa-rasanya itu akan menjadi validasi saja untuk memvalidasi bahwa prosesnya sudah sampai di titik akhir. Kira-kira itu Mbak, dan istilahnya selamat melanjutkan prosesnya, semoga ini menjadi yang mendapatkan hasil yang terbaik. Kira-kira gitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Dodi Triasumara, pakar mikroekspresi sudah memberikan perspektifnya di Kompas Petang sore hari ini. Selamat sore. Sore. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang, usai ditangkap polisi, kuasa hukum Peggy Setiawan menyatakan ajukan